Soalnya transisi energi juga harus berkeadilan kan, Iya, Pak? betul. Ya, itulah. Maksudnya bukan hanya sekedar menyediakan energi, tapi yang menyediakan energi itulah yang yang menyediakan itu harus juga sehat, maksudnya harus juga ini ya, semuanya merasa happy lah. Iya. Bukan hanya listrik ada, tapi masyarakat juga yang sekitarnya. Contohnya, siapa tahu ada di sana daerahnya ada pembangkit dibangun, tapi ternyata di pinggir pembangkit itu ada yang tidak ada listriknya ya. Iya. Yang begitu. Nah, itu Iya. maksudnya bisa juga industri atau pembangkit itu ya memikirkan sekitarnya. Tapi itu kan sebenarnya kalau biasanya begitu kan ada di sebelum sesuatu atau energi itu dibangun. Biasa kan ada namanya AMDAL ya, biasa ada mengenai dampak lingkungannya. Di situ kan salah satunya adalah bagaimana peran serta masyarakat sekitarnya. Tapi biasanya kan di praktek-prakteknya AMDAL cuman dokumen aja, tapi pada prakteknya masyarakat di sekitarnya tuh nggak tahu. Misalkan, di dalam itu misalkan di Jeneponto ternyata mereka nggak dapat listrik, tapi ada PLTB Bayu di situ. Nah ini lagi. Halo sahabat Kopel, kembali lagi bersama saya Nurul di bincang-bincang seputar transisi energi. Bersama saya sudah ada Dr. Ikhlas kita, akademisi dari Unhas, yang akan kita gali seputar energi terbarukan di Sulawesi Selatan. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Terima kasih atas waktunya. Begini Pak, kalau untuk transisi energi itu peran akademisi dalam menyadarkan isu ini ke masyarakat itu seperti apa? Yang namanya transisi energi berarti ada masa dari energi yang sebelumnya ke energi yang akan dicapai atau yang akan datang. Dan dalam hal ini adalah dari konvensional menuju ke energi baru terbarukan ya. Yeah. Nah, konvensional ini ya berupa contohnya saja dari menggunakan motor yang transportasi lah dari bensin. Nah, nanti ke depan kemungkinan motor bensin tadi akan berubah jadi motor listrik. Motor listrik. Nah, dalam hal ini berarti ada sesuatu benda yang selama ini digunakan akan diganti dengan benda yang baru, yang kemungkinan besar banyak orang yang baru paham bahwa benda ini adalah benda yang teknologinya beda dengan teknologi sebelumnya. Ya, contohnya saja telepon yang lalu yang pakai telepon yang koin tiba-tiba berubah menjadi handphone. Nah, begitulah. Nah, untuk mengetahui benda apa ini, nah itulah mungkin perannya akademisi di situ. Misalnya orang-orang yang pernah mempelajari atau mendapatkan pengetahuannya tentang benda baru ini. Nah, dengan pengetahuan dari akademis tadi, dia akan menjelaskan kepada masyarakat atau membuat sebuah tulisan atau berbicara di media, atau dalam hal ini sering kalau akademisi menseminarkan atau membuat fokus grup, banyak macam lah. Nah, terutama ke masyarakat biasanya akademisi turun langsung untuk menjelaskan ke masyarakat dari face to face atau dalam grup bahwa beginilah bendanya, ini namanya energi baru terbarukan. Contohnya saja lagi yang dalam hal ini satu ini menggunakan angin ya. Angin. PLT yang di selatan ini ada namanya PLT Bayu. Ya, masyarakat sering dengar apa itu PLT Bayu. Kalau dengar Bayu, nah padahal itu angin. Nah, dilihat ini sama, ini berupa kincir angin. Nah, itulah namanya kincir angin tadi. Angin tadi itu untuk memutar kincir. Nah, keluaran dari kincir tadi dari gerak ya berubah jadi listrik dengan adanya generator. Nah, itulah dijelaskan. Tadi contoh juga kalau kendaraan listrik juga ke mobil atau ke motor tadi, kenapa bisa nah ini intinya buat transportasi itu kan alat untuk pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Nah, selama ini menggunakan untuk pindah itu ya menggunakan BBM yang kenapa? Karena mesinnya adalah motor bakar. Nah, sekarang ada muncul teknologi baru kendaraan listrik
yang hanya butuh listrik. Kenapa? Karena motornya berupa motor listrik. Nah, makanya itu. Ya itu penjelasan. Nah, bagaimana kemudian menjelaskan kepada masyarakat bahwa listrik ini lebih sustain, gitu. Kalau dilihat, ya itulah gunanya bahwa akademisi ya, karena dia mampu atau ada istilahnya ada kemampuan untuk membaca teknologi atau membaca teknologi, ya, atau meneliti teknologi bagaimana. Nah, karena katanya pembuatan baterai juga itu maksudnya bukan solusi untuk pengurangan emisi, itu gimana? Nah inilah perannya juga akademisi membuat R&D, riset dan development. Bahwa baterai memang kalau hanya sebatas baterai yang sebelumnya kayak contohnya lithium atau apa semua, contohnya baterai yang ada di pasaran yang berupa aki atau yang dulu aki cair menjadi aki kering ya, memang masih efisiensinya masih kurang. Nah sekarang kan muncul lagi teknologi baru yang efisiensinya semakin besar. Nah mengenai dampak, ada juga isu bahwa baterai itu akan ada misalnya dalam lingkungan kan ya, memang yang sebelumnya memang tinggi terhadap dampak lingkungannya, tapi yang baru ini teknologi berikutnya ya dampak ke lingkungan akan semakin kurang. Dan itu masyarakat perlu dipahamkan. Ya, perlu dipahamkan. Oke, bahwa itu merupakan solusi juga. Ya, solusi ya. Bagaimana kemudian penelitian dan inovasi di bidang energi ini dapat memecahkan tantangan energi di tingkat lokal dan global? Ya, kita tahu bahwa energi ini sebenarnya, kalau pertama lagi bahwa energi itu kenapa dibutuhkan? Karena manusia butuh energi ya untuk bergerak, untuk melakukan aktivitas, pokoknya untuk hidup lah, kelangsungan hidupnya. Nah, ada energi yang tingkat lokal, contohnya saja bahwa di sekitar daerahnya itu ada air atau ada angin, dilihat potensi. Nah, itu kan sebenarnya bisa ini kalau orang yang sudah paham atau apa, dia bisa memanfaatkan air di sekitarnya, contohnya membuat pembangkit listrik tenaga air yang kecil-kecil, pikohidro atau ya contohnya saja banyak masyarakat membuat kincir air ya. Kincir air. Ya untuk itu kalau kincir air kemudian di kopel ya, maksudnya disambung langsung ke sebuah generator, ya bisa generator itu mengeluarkan listrik. Atau bisa juga kincir air itu untuk dipakai untuk bergeraknya kincir, maka air pun bisa dipompa secara gravitasi atau secara mekanik saja bisa terpompa ke sawah-sawah mereka. Tapi ini sebenarnya menarik karena wawancara kemarin dengan Pak Marwan, bahwa inovasi itu kadang tidak bisa masyarakat tidak bebas karena katanya ditangkap gitu. Apakah bagaimana itu? Bukan masalah ditangkap atau tidak. Yang penting dia mampu mempertanggungjawabkan apa inovasinya. Gitu. Ya mungkin karena ada sering juga ada inovasi, tapi pas dicek ternyata tidak sesuai dengan apa yang dimaksud dan tidak dijelaskan. Ya istilahnya ya maksudnya yang bisa dipertanggungjawabkan lah. Kenapanya juga yang ini mungkin hanya 1-2 itu yang ditangkap ya. Tapi ya berhasil misalkan bikin PLTS, misalkan PLN mungkin nanti bakalan berkurang. Yang kalau yang masalah itu yang memang sih karena aturan sekarang kan, kalau yang operator penyedia listrik kan sebenarnya PLN. Tapi kalau ada masyarakat yang mampu membuat inovasi tentang BLTS atau pembangkit sendiri, ya bisa digunakan sendiri, tidak masalah. Yang penting dia tidak membuat atau menjual ke orang lain hasil listriknya itu. Nah itu yang karena ada aturan sekarang yang mana sebagai operator, yang mana sebagai pengguna. Karena kalau itu biasanya bermasalah di situ dia. Bagaimana kemudian Bapak melakukan kolaborasi misalkan antara universitas terus masyarakat dalam mengembangkan solusi energi yang berkelanjutan apa? Contohnya kami kan dari Universitas Hasanuddin, sering berkoordinasi dengan universitas lain, contohnya mungkin kalau di
di Kendari ya, atau Tadulako di Palu, bisa juga ke ITS atau ITB. Kami koordinasi, biasa sharing informasi tentang penelitian-penelitian yang sudah kami pernah lakukan, baik forum resmi maupun tidak resmi. Itu kami sharing. Contohnya yang paling sering ini adalah pembangkit listrik tenaga surya. Nah, itu kami sharing informasi. Sharing informasi untuk inovasi di bidang PLTS khususnya ya. Khususnya. Karena PLTS itu kan tidak, walaupun bendahnya hanya berupa segi 4, tapi banyak yang bisa diinovasi atau masih bisa dioptimalkan. Karena PLTS itu kan kalau dilihat efisiensinya itu masih 10-20%. Maksudnya efisiensi ini kalau kita membeli 1 juta harganya, dia baru bisa menghasilkan 200.000, gitulah itu namanya efisiensi ya. Inputnya lebih banyak dibanding outputnya. Hanya sekitar 20% itu namanya efisiensi. Atau seharusnya dia menghasilkan biayanya 1.000 kWh, tapi outputnya hanya 200 kWh. Jadi masih butuh pengembangan. Dibanding dengan contohnya PLT air, itu sampai 60% atau 80%. Apalagi kalau yang pembangkit thermal yang lain, thermal itu kan istilahnya yang konvensional, itu kan bisa sampai 80%. Makanya masih terpakai mereka. Makanya biayanya untuk thermal itu lebih murah dibanding dengan EBT yang karena masalah efisiensi tadi, teknologinya masih ya istilahnya masih ya karena baru berkembang ya. Ini juga perlu apakah sudah ada pelatihan ke masyarakat mengenai ini yang sudah Bapak lakukan? Ya. Pengedukasian, kalau sosialisasi. Pelatihan kan biasa kami kalau di akademik kami ada namanya ke masyarakat ya, pengabdian ke masyarakat. Sering kami lakukan pengabdian ke masyarakat yang kalau kami contoh salah satu terakhir itu kami di Luwu ada panas bumi sana, maksudnya melihat potensinya apa. Nah, maka kami edukasi masyarakat bahwa ini bisa dikembangkan. Setelah itu kami juga mengedukasi mengenai bahwa ada tenaga surya bisa digunakan sementara sambil menunggu kalau memang mau dikelola itu pembangkit panas buminya. Nah, itu kan energi terbarukan semua dan juga dua ya, PLTS sama geothermal. Panas bumi, geothermal. Kemudian juga melihat di pesisir daerah situ juga anginnya juga ada potensi angin lah. Kami jelaskan juga bahwa kalau memang punya dana atau apa ya bisa menghasilkan angin pembangkit listrik tenaga angin yang bisa menghasilkan listrik. Itu sesuai dengan aturan. Itu kalau untuk listrik Pak. Kalau misalkan yang selain listrik, misalkan apa sih kontribusi bagi masyarakat supaya misalkan masyarakat bisa memenuhi kebutuhan dirinya atau mendapatkan uang, memajukan ekonomi mereka dari itu. Dari energi ya. Dari energi. Ini aja contohnya, kan ada sekarang kebijakan pemerintah yang mengembangkan biomasa. Nah, itu pemerintah itu kan bisa memberdayakan masyarakat. Biomasa dengan itu, bantuan akademisi untuk keterampilan itu ya? Ya, dengan keterampilan tadi, maksudnya dengan biomasa kan ada yang berupa biogas, ada yang kan banyak ya, bio inilah. Nah, itu bisa dimanfaatkan lah. Contoh saja kayak kayu bakar atau bukan kayu bakar lah, kayak tempurung kelapa yang mungkin dibuang-buang. Nah, itu masyarakat bisa kumpulkan dengan dikumpulkan. Kemudian setelah itu dia mau gunakan langsung sebagai sumber energi atau bisa juga dijual ke pemerintah untuk ya kan ada kayak contoh PLN sekarang. Dia kan berapa persen dari kayak batu bara itu ada biomasa dia gabung, 20%. Ya itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat ya, supaya muncul nambah ekonominya ya. Iya. Oke. Itu sudah bisa ya. Terus bagaimana akademisi bisa berperan sebagai penasehat atau konsultan untuk proyek-proyek energi yang melibatkan masyarakat? Dalam skala besar misalnya Pak, memastikan bahwa
masyarakat tidak dirugikan. Misalkan tadi kerjasama dengan Tonasa nih. Ya. Ya, kalau yang tadi kan atau dilibatkan dalam proyek. Iya, betul. Biasa ini dalam masyarakat itu kan dilibatkan atau ada kegiatan. Nah, itulah akademisi biasa meminta bahwa tenaga lokal dimanfaatkan dalam pekerjaan dalam mengembangkan itu. Ya mungkin namanya, tapi tadi bahwa tenaga lokal kan ada yang berpendidikan, ada yang tidak. Maka dimanfaatkan sesuai dengan kualifikasi inilah, ya kualitas atau kompetensinya. Soalnya transisi energi juga harus berkeadilan kan, Iya, Pak? betul. Ya, itulah maksudnya, bukan hanya sekedar menyediakan energi, tapi yang menyediakan energi itulah yang yang menyediakan itu harus juga sehat, maksudnya harus juga ini ya, semuanya merasa happy lah. Bukan hanya listrik ada, tapi masyarakat juga yang sekitarnya. Contohnya, siapa tahu ada di sana daerahnya ada pembangkit dibangun, tapi ternyata di pinggir pembangkit itu ada yang tidak ada listriknya ya. Yang begitu. Nah, itu maksudnya bisa juga industri atau pembangkit itu ya memikirkan sekitarnya. Tapi itu kan sebenarnya kalau biasanya begitu kan ada di sebelum sesuatu atau energi itu dibangun. Biasa kan ada namanya AMDAL ya, biasa ada mengenai dampak lingkungannya. Di situ kan salah satunya adalah bagaimana peran serta masyarakat sekitarnya. Tapi biasanya kan di praktik-praktiknya AMDAL cuman dokumen aja, tapi pada praktiknya masyarakat di sekitarnya itu nggak tahu. Misalkan, di dalam itu misalkan di Jeneponto ternyata mereka nggak dapat listrik, tapi ada PLTB Bayu di situ. Nah ini lagi, ya itulah bahwa sebenarnya itu AMDAL kan itu ada pengawasnya ya. Nah, maksudnya ada namanya RKL dan RPL-nya. Maksudnya, kalau ada juga pemantauan lingkungan saat pelaksanaan. Nah, ini lagi dibutuhkan dari pemerintah di sana lebih lebih ini ya, bahwa betulkah sudah dilaksanakan isi dari AMDAL tadi. Iya. Nah, memang sih biasa itu masyarakat memang ada biasa begitu, bahwa ada pembangkit, masyarakat tidak ada listriknya. Biasanya itu pembangkit itu kan berpikir Pak, dia sudah dijual ke ini pihak PLN lah. Nah, masyarakat itu ya hubungilah PLN sebagai pelanggan. Tapi kan masyarakat juga tidak bisa juga tidak sampai ke situ. Dia berharap pembangkit yang punya pabrik itu atau pembangkit itu yang kasih ke dia langsung. Nah, itu perlu edukasi, itulah. Semuanya intinya edukasi. Ya, intinya adalah edukasi supaya masyarakat juga aktif sendiri untuk menyuarakan haknya ya, Pak. Menyuarakan ini haknya supaya ini. Nah, itu mungkin perannya juga dari akademisi atau LSM ya, atau sejenisnya. Tadi membuat ya intinya edukasi ke masyarakat. Saat ini. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Sekian teman-teman, sampai ketemu lagi di bincang-bincang transisi energi berikutnya. Bye.